Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Dari makalah kami ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tujuan, fungsi, dan tugas kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, syarat-syarat menjadi pemimpin pendidikan yang baik. Dan yang terakhir yaitu gaya-gaya yang digunakan pemimpin untuk memimpin suatu organisasi dalam pendidikan. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan atau leadership adalah setiap sumbangan terhadap terwujudnya dan tercapainya tujuan-tujuan kelompok atau golongan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah tindakan atau perbuatan di antara perseorangan dan kelompok yang menyebabkan baik seorang maupun kelompok maju ke arah tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan akan tampak ketika proses di mana seseorang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi atau menguasai pikiran-pikiran, perasaan-perasaan lain ataupun kelompok. Kepemimpinan dapat muncul kapan dan dimanapun apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada orang yang memimpin, mempengaruhi, dan memberi bimbingan. Yang kedua, ada orang yang dipengaruhi atau pengikut, seperti anggota organisasi bawahan maupun kelompok yang mau dikendalikan. Poin selanjutnya yaitu adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Dan poin yang terakhir yaitu adanya tujuan yang diperjuangkan melalui serangkaian tindakan. Dari keempat unsur tersebut, ketika kepemimpinan terjadi di suatu sekolah, secara formal kepala sekolah dianggap sebagai pemimpin. Sedangkan guru-guru dan karyawan-karyawan berkedudukan di bawah kepala sekolah. Semua personil ini melibatkan diri dalam ikatan organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, dan tugas kepemimpinan pendidikan. Antara tujuan dan fungsi kepemimpinan merupakan salah satu yang sulit untuk dibedakan karena keduanya sama-sama mempunyai maksud untuk menyukseskan proses kepemimpinan. Bernard menyebut fungsi-fungsi kepemimpinan antara lain: 1. Menentukan sasaran atau tujuan. 2. Memanipulasi cara. 3. Perubahan tindakan. 4. Merangsang usaha-usaha yang terkoordinasi. Setelah dijelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari kepemimpinan pendidikan, maka akan dijelaskan mengenai tugas-tugas kepemimpinan antara lain seperti: 1. Menetapkan tujuan atau sasaran. Tujuan yang harus dicapai memegang peran yang sangat penting karena tujuan merupakan pedoman dan menentukan langkah-langkah yang akan ditentukan. 2. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja adalah hasil keputusan dalam menentukan hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka perencanaan tujuan yang telah ditentukan. 3. Perorganisasian dan pendayagunaan personal. Setiap usaha kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak mungkin dilaksanakan pada perorangan atau seorang pemimpin saja, terutama karena terbatasnya kemampuan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan yang banyak dan terbatasnya waktu serta tempat. Oleh karena itu, pekerjaan yang harus dilaksanakan harus dibagi-bagi termasuk bahan, alat, dan personel. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aidia. Saya akan menerangkan poin yang kecil, yakni syarat-syarat kepemimpinan. Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan pada kelebihan yang dimiliki daripada orang-orang yang dipimpinnya. Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat serta sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin di antaranya. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Seorang pemimpin pendidikan hendaknya jangan mempunyai sifat yang sombong atau merasa lebih mengetahui dari yang lain, dan yang seharusnya kelebihan yang dimiliki untuk membantu orang lain, bukan untuk dipamerkan. Dan yang kedua, bersifat suka menolong. Seorang pemimpin hendaknya selalu siap sedia untuk membantu serta menolong anggotanya tanpa diminta.
Dan yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Seorang pemimpin hendaknya selalu memiliki sifat sabar, jangan mudah kecewa atau memperlihatkan kekecewaan dalam menghadapi sebuah kegagalan atau kesukaran, atau sebaliknya. Dan yang keempat, percaya diri pada diri sendiri. Dan yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Dan untuk yang terakhir, nomor yang keenam, yakni keahlian dalam jabatan tersebut. Baik, kesimpulan dari makalah kami yaitu kepemimpinan merupakan hal yang penting dan harus ada dalam organisasi. Begitu juga dalam pendidikan. Kepemimpinan merupakan hal yang harus ada agar dalam proses mencapai tujuan agar dapat tercapai. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah merupakan suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta pengajaran agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ada pada gilirannya dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditentukan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, diperlukan adanya syarat-syarat menjadi pemimpin, antara lain, yang pertama rendah hati dan sederhana, yang kedua suka menolong, yang ketiga sabar dan memiliki kestabilan emosi, yang keempat percaya pada diri sendiri, yang kelima jujur, adil dan dapat dipercaya, dan yang terakhir yaitu keahlian dalam jabatan. Setiap pemimpin dalam menjalankan tugasnya memimpin suatu organisasi memiliki gaya kepemimpinan sendiri-sendiri. Gaya kepemimpinan yang dimaksud diantaranya yaitu gaya kepemimpinan otokrasi, yang kedua gaya kepemimpinan laissez-faire, dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan demokrasi. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Teknik kepemimpinan pendidikan. Adapun salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kesuksesan pemimpin ialah mempelajari gayanya, yang akan melahirkan berbagai tipe kepemimpinan, antara lain satu, gaya kepemimpinan otokratis yang memiliki makna mempunyai atau memegang kekuasaan secara mutlak. Otokrasi bisa disebut dengan otoriter. Pemimpin dengan gaya otoriter ini lebih mementingkan tugas dan pendapatnya diri sendiri dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Bahkan bawaan tidak pernah diberi kesempatan untuk memberikan masukan, ide, saran, sehingga segalanya berada pada diri pemimpin tersebut. Adapun berbagai ciri-ciri kepemimpinan otoriter ialah sebagai berikut. 1. Mempunyai wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. Ketiga, kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin. Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Kelima, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat. Keenam, prakarsa harus selalu datang dari pimpinan. Ketujuh, tidak ada kesempatan lagi bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat. Kedelapan, tugas-tugas bagi bawahan diberikan secara instruktif. 9. Lebih banyak kritik daripada pujian. 10. Pemimpin harus menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat. 10. Pemimpin menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat. 11. Pemimpin menuntut kesetiaan mutlak tanpa syarat. 12. Cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Ke-13. Kasar dan dalam bertindak. 14. Kaku dalam bersikap. 15. Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipukul oleh pemimpin. Nah, dalam kepemimpinan otoriter, wewenang sepenuhnya berada dalam pemimpin. Orang yang dipimpin sebagai mesin yang berfungsi menerima dan melaksanakan tugas dan kebijakan yang telah digariskan. Yang kedua ialah kepemimpinan laissez-faire. Pada kepemimpinan laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang yang dipimpin.
Mereka mengambil keputusan-keputusan, menetapkan prosedur dan aktivitas kerja. Semua kebijaksanaan, metode, dan sebagainya menjadi hak sepenuhnya dari orang lain yang dipimpin. Seluruh kegiatan yang berlangsung tanpa dorongan, bimbingan, dan pengarahan dari pemimpin menganggap semua itu adalah hak mereka, sehingga seolah-olah berada di luar organisasi tersebut. Pemimpin turun tangan ketika sifatnya atau orang yang dipimpin memintanya. Adapun gaya kepemimpinan laissez-faire memiliki ciri-ciri, antara lain: 1. Kepemimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. 2. Keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan. 3. Kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. 4. Pemimpin hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. 5. Hampir tiada penguasaan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan kegiatan yang dilakukan para bawahan. 6. Hampir tiada pengarahan dari pemimpin. 7. Prakarsa selalu datang dari bawahan. 8. Peranan pemimpin sangat sedikit, lebih utama dari kepentingan kelompok. Kepentingan pribadi lebih utama dari kepentingan kelompok. 9. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipukul oleh perorang. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini merupakan kebalikan dari gaya kepemimpinan autokrasi. Kepemimpinan laissez-faire memberikan keuntungan bagi yang dipimpin karena dengan gaya kepemimpinan ini mereka mampu mengembangkan kemampuan pribadinya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini berbeda dengan gaya autokrasi dan laissez-faire karena gaya kepemimpinan demokrasi mempunyai partisipatif, mempertimbangkan keinginan-keinginan dan saran-saran dari para anggota maupun pemimpin. Dalam gaya kepemimpinan ini, dalam menetapkan suatu kebijakan diputuskan secara bersama-sama antara pemimpin dan anggotanya. Apa yang telah diputuskan bersama suatu saat dapat diubah selagi hal itu mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang menerapkan pola kepemimpinan demokratis ini adalah seorang yang mau duduk bersama untuk bermusyawarah. Bahkan pada saat pemimpin itu mengambil kebijakan ternyata salah atau dalam memberikan suatu perintah ternyata menyinggung perasaan yang tidak enak, maka pemimpin yang demokratis itu mau memberi maaf, bahkan mau memohonkan ampunan kepada Allah. Hal ini adalah sifat dan sikap pemimpin yang baik dan terpuji, bukan saja di hadapan bawahannya tetapi juga mulia di hadapan Allah. Gaya kepemimpinan demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Wewenang pemimpinan tidak mutlak. 2. Pemimpin bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya. 3. Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. 4. Kebijaksanaan dibuat bersama antara pemimpin dengan bawahan. 5. Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan, bawahan maupun antara sesama bawahan. 6. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar. 7. Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan. 8. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat. 9. Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan baik, lebih bersifat pemitaan daripada instruktif. 10. Pujian dan kritik seimbang. 11. Mendorong prestasi sesempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing. 13. Pemimpin memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak. 14. Terdapat suasana yang saling percaya, saling hormat menghormati, dan saling menghargai. 15. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pemimpin dan bawahan.